Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Farunisa Pratiwi dan rekan saya Nadia Sela Ramayani. Di sini kita akan membahas mengenai PPN dan PPNBM. PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau dagang yang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dasar hukum PPN, undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah. Undang-undang ini juga disebut Undang-Undang PPN 1984. Subjek PPN dan PPNBM. Nah, subjek PPN dan PPNBM ini ada dua kelompok. Yang pertama adalah pengusaha kena pajak, di mana pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang memiliki peredarannya atau penerimaan brutonya lebih dari 4,8 miliar, sedangkan bukan pengusaha kena pajak atau non-PKP, seperti pengusaha kecil, itu adalah pengusaha yang penerimaan brutonya kurang dari 4,8 miliar. Kewajiban PKP, pengusaha kena pajak berkewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Nah, jadi ketika usahanya itu penerimaannya telah mencapai 4,8 miliar, maka si pengusaha harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Lalu, pengusaha kena pajak juga berkewajiban untuk memungut PPN dan PPNBM yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPNBM yang terutang, dan melaporkan perhitungan pajak. Namun, untuk kewajiban PKP ini dikecualikan untuk pengusaha kecil dan dikecualikan juga untuk pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN seperti pedagang eceran. Pencabutan pengukuhan PKP. Nah, pencabutan pengukuhan PKP ini bisa dilakukan dalam hal PKP dengan status wajib pajak non-efektif. Nah, contoh status wajib pajak non-efektif adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaannya, tetapi secara nyata sudah tidak lagi menjalankan kegiatan usaha tersebut. Nah, PKP yang tidak diketahui keberadaan dan atau kegiatan usahanya, PKP yang menyalahgunakan pengukuhan PKP, PKP yang pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain, PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP, dan PKP telah dipusatkan tempat terutang PPN di tempat lain. Objek PPN dan PPNBM. PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud oleh PKP, dan ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Nah, yang dimaksud BKP tidak berwujud adalah penggunaan hak cipta, penggunaan hak menggunakan film gambar hidup, pelepasan seluruhnya atau sebagian hal yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual, pemberian pengetahuan dan informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial, serta hak menggunakan film gambar hidup, film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio. Nah, untuk penyerahan BKP ini juga ada yang dikecualikan, seperti barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung oleh sumbernya, seperti minyak mentah, gas bumi, panas bumi,
batu bara, dan hasil pertambangan lainnya. Dan dikecualikan juga untuk barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, sayur-sayuran, dan buah-buahan, serta dikecualikan untuk makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, termasuk makanan atau minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan dikecualikan atas uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Nah, penyerahan JKP ini juga ada pengecualiannya. Nah, jasa yang dikecualikan itu adalah jasa pelayanan kesehatan medis seperti jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter hewan, jasa ahli kesehatan, jasa kebidanan, jasa paramedis, jasa rumah sakit, jasa psikolog dan psikiater, jasa pengobatan alternatif. Ada juga jasa di bidang pelayanan sosial seperti jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadaman kebakaran, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, jasa penyediaan rumah duka, serta dikecualikan juga untuk jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan seperti jasa penghimpun dana, jasa penempatan dana, dan jasa pembiayaan, jasa penyaluran pinjaman, atau jasa penjaminan. Nah, jasa yang dikecualikan juga ada jasa asuransi, jasa di bidang keagamaan, jasa pendidikan, jasa penyiaran, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum, jasa pengiriman uang melalui massal pos, dan jasa boga atau catering. PPN juga dikenakan atas kegiatan usaha membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, dan PPN juga dikenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Dan PPNBM. PPNBM dikenakan atas yang pertama penyerahan BKP yang tergolong barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dan yang kedua ada impor BKP yang tergolong mewah. Dasar pengenaan pajak PPN dan PPNBM yaitu harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor, nilai yang lain diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Dasar pengenaan pajak, di sini ada objek pajak dan DPP-nya. Untuk penyerahan atau penjualan BKP ada harga jual, untuk penyerahan JKP ada penggantian, untuk impor BKP ada nilai impor, untuk ekspor BKP ada nilai ekspor, kegiatan membangun sendiri bangunan permanen dengan luas lebih dari 300 meter kubik, ini ada sebesar 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Ada pemakaian sendiri BKP dan atau JKP harga jual atau penggantian laba kotor. Pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP penggantian laba kotor. Penyerahan media rekaman suara atau gambar, perkiraan harga jual rata-rata. Penyerahan film cerita, perkiraan hasil rata-rata per judul film. Di sini ada lanjutannya, yaitu penyerahan produk hasil tembakau, DPP-nya harga jual eceran. BKP berupa aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, DPP-nya harga pasar wajar. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antar cabang ada harga pokok penjualan atau harga perolehan. Penyerahan BKP melalui pedagang perantara ada harga yang disepakati. Penyerahan BKP melalui juru lelang ada DPP-nya sebesar harga lelang, dan penyerahan jasa pengiriman paket dan penyerahan jasa biro perjalanan atau pariwisata sebesar 10% dari jumlah yang ditagih.
Di sini ada tarif PPN dan PPNBM. Tarif PPN itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tarif umum yang berlaku saat ini sebesar 10% dan ada 0% atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Pemerintah diberi kewenangan mengubah tarif PPN paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Di sini juga ada tarif PPNBM. Tarif PPNBM paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Atas ekspor BKP tergolong mewah dikenakan tarif 0%. Ketentuan tarif PPNBM ini ditetapkan dalam beberapa kelompok sesuai peraturan Menteri Keuangan. Dalam peraturan Menteri Keuangan pada tahun 2017, tarif PPNBM ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada tarif PPNBM bermotor dan tarif PPNBM non bermotor. Di sini ada tarif PPNBM kendaraan bermotor. Di sini sudah jelas ada jenisnya, ada penumpang, ada mesinnya, ada kapasitasnya, dan penggeraknya di sini sudah dikelompokkan dan per tarifnya pun sudah dikelompokkan. Ada tarif dari 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, dan 125%. Di sini ada tarif PPNBM kendaraan non bermotor. Di sini ada tarif sebesar 20% untuk rumah dan townhouse dari jenis non strata yang di harga jualnya sebesar 20 miliar rupiah atau lebih. Ada apartemen dan townhouse yang harga jualnya sebesar 10 miliar rupiah atau lebih. Di sini ada yang tarif 40% untuk kelompok balon udara atau kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, dan tarif 50% ini untuk helikopter, pesawat udara atau kendaraan udara lainnya, dan juga senjata artileri. Dan di sini tarif 75% untuk kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacamnya. Di sini ada mekanisme pengenaan PPN. Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut. Nih, yang pertama, ada pada saat membeli atau memperoleh BKP atau JKP akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Jadi saat kita membeli, kita akan membeli barang atau jasa yang dikenakan PPN, maka PPN tersebut dinamakan pajak masukan. Dan yang kedua ada pada saat menjual atau menyerahkan BKP atau JKP kepada pihak lain. Jadi saat kita menjual barang tersebut dan dikenakan PPN, maka itu dinamakan pajak keluaran. Dan yang ketiga ada apabila dalam suatu masa pajak, jumlah pajak keluaran bisa lebih besar daripada jumlah masukan. Selisihnya harus disetorkan ke kas negara. Jadi kalau misalnya kita menjual barang terus ada pajak keluaran dan nilainya itu lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya akan disetorkan ke kas negara. Dan yang keempat ada apabila dalam satu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya bisa direstitusi kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dan di sini ada mekanisme pengenaan PPN. Di sini ada PKPA, PKPB, dan PKPC. PKPB kita akan menyorot senternya aja ya. PKPB ini membeli barang ke PKPA dengan harga 1 juta. Dikenakan PPN 10%, PPN-nya itu sebesar 100.000. Bagi PKPB, PPN ini disebut dengan pajak masukan atau PM. Setelah itu, PKBB ini menjual barang ke PKPC sebesar 1.200.000. Dikenakan PPN sebesar 10% dan PPN-nya sebesar 120.000. Dan PPN ini dinamakan dengan pajak keluaran atau PK. Dan di bawah ini, SPT masa PPN PKPB, yaitu pajak keluaran sebesar 120.000 dari mana? Dari sini. Dari hasil penjualan ke PKPC. Dan pajak masukan sebesar 100.000
Ini dari sini, dari hasil pembelian barang kena pajak di PKPA. Selisihnya ini 120.000 pajak keluaran dikurang dengan pajak masukan 100.000, hasilnya adalah 20.000. Nah, 20.000-nya ini yang akan disetorkan ke kas negara. Kenapa? Karena pajak keluarannya ini lebih besar daripada pajak masukan sebesar 100.000 rupiah. Cara menghitung PPN. Di sini cara menghitung PPN adalah dengan mengalihkan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak. Contohnya, yang pertama adalah pengusaha kena pajak A menjual tunai barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak B dengan harga jual 25 juta, maka PPN yang terutangnya adalah 10% dikali 25 juta, sehingga PPN-nya adalah 2.500.000. Nah, PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKPA, sedangkan bagi PKPB, PPN tersebut merupakan pajak masukan. Contoh yang kedua adalah seorang mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor 15 juta. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah 10% dikali 15 juta, sehingga PPN-nya adalah 1,5 juta. Cara menghitung PPN BM. Rumusnya sama seperti cara menghitung PPN, hanya saja tarifnya yang bisa berbeda tergantung dari golongannya. Di sini contohnya PKP ABC sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual 10 juta. Barang tersebut merupakan barang kena pajak yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Maka perhitungan pajak yang harus dipungut adalah PPN-nya 10% dikali 10 juta, maka PPN-nya adalah 1 juta, dan PPNBM-nya adalah 40% dikali 10 juta, sehingga PPNBM-nya adalah 4 juta. Saat terutang pajak. Pajak terutang pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak, pembayaran yang diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Tempat terutang pajak. Untuk impor, tempat terutang pajaknya adalah di tempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean adalah tempat tinggalnya, tempat kedudukan, tempat usaha kegiatan, dan tempat lain. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan, maka tempat terutang pajaknya adalah di tempat bangunan tersebut didirikan. Faktur pajak. Faktur pajak ini harus diterbitkan ketika kita memungut PPN. Nah, dalam faktur pajak tersebut harus mencakup nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, nama, alamat, dan NPWP pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak, jenis barang atau jasa, jumlah harga atau penggantian, serta diskon jika terdapat diskon, PPN yang dipungut, PPNBM yang dipungut, kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Nah, faktur pajaknya itu sendiri dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. 4. Saat lain diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Definisi pajak masukan dan pajak keluaran. Nah, pajak masukan adalah pajak utama nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean.
Sedangkan pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak, dan ekspor jasa kena pajak. Nah, untuk lebih gampang diingatnya, ketika kita membayar PPN itu merupakan pajak masukan, dan ketika kita memungut PPN itu adalah merupakan pajak keluaran. Mekanisme pengkreditan pajak masukan. Prinsip pengkreditan pajak masukan, yang pertama, apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Contohnya, ketika pajak masukan yang dipungut oleh PKP ada 15 juta, dan pajak keluaran yang harus dipungut adalah 20 juta, maka selisihnya sebesar 15 juta harus disetorkan oleh PKP. Apabila dalam suatu masa pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak. Nah, di sini kita bisa memilih untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, atau dapat pula kita ajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Nah, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan. Nah, berikut adalah pengkreditan pajak masukan pada saat perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Rumusnya adalah P sama dengan PM dikali Z, di mana P itu adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan PM adalah jumlah pajak masukan yang diperoleh atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sedangkan Z ini adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya. Persentase untuk barang kena pajak sebesar 70% dari pajak keluaran dan untuk jasa kena pajak sebesar 60%. Contohnya di sini adalah PKP bergerak di bidang perkebunan jagung dan pabrik minyak jagung pada April 2011. PKP membeli truk dengan harga 200 juta, maka PPN-nya adalah 20 juta. Masa manfaat truk sebenarnya 5 tahun, tetapi untuk tujuan perhitungan PM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan 4 tahun. Persentase rata-rata jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya adalah 70%. Sehingga pajak masukan yang dapat dikreditkan pada April 2011 adalah 20 juta dikali 70%, sehingga pajak yang dapat dikreditkan adalah 14 juta. Perhitungan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan. Di sini ada rumusnya. Di sini ada P sama dengan PM dibagi T dikali Z untuk BKP dan JKP yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Dan di sini ada rumus P sama dengan PM dikali Z untuk BKP dan JKP yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Di sini ada ketentuannya juga. P jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 tahun buku. Pajak masukan jumlah PM atas perolehan BKP atau JKP, dan T-nya masa manfaat BKP atau JKP yang ditentukan sebagai berikut. BKP berupa tanah dan bangunan adalah 10 tahun, selain tanah dan bangunan serta JKP sebanyak 4 tahun. Dan di sini Z-nya ini adalah persentase sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya. Contoh pengkreditan pajak masukan. Di sini ada PKP bergerak di bidang perkebunan jagung dan pabrik minyak jagung pada Maret 2012. Total peredaran usaha tahun 2011 sebesar 100 miliar, terdiri dari 40 miliar penjualan jagung dan 60 miliar penjualan minyak jagung. Perhitungan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan truk selama tahun buku 2011 yang akan dilakukan pada masa pajak 2012 adalah di sini 60 miliar dibagi dengan 100 miliar. Ini kenapa pakai 60 miliar? Pakai penjualan dari minyak jagung. Karena kalau pakai penjualan jagung ini tidak dikenakan PPN. Jadi kita memakai tarif 60 miliar penjualan minyak jagung.
60 per 100. 100 miliar ini dari jumlah antara penjualan jagung dan jumlah penjualan minyak jagung. Dikalikan dengan 20 juta per dibagi 4. 4 ini masa tahun ya. Masa manfaat dari truk yang dipakai ini sama dengan 3 juta. Ini 20 jutanya dari mana? 20 jutanya dari perhitungan tadi Mbak Tiwi yang sudah dihitung sebelumnya. Dan ini hasilnya 3 juta. Pajak masukan atas perolehan truk yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat truk adalah 14 juta dibagi 4 sama dengan 3.500.000. Jadi, pajak masukan yang harus diperhitungkan kembali adalah sebesar 3.500.000 ini dari sini. Dari 14 juta dibagi 4. 14 juta ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari tadi yang sudah dihitung oleh Mbak Tiwi di sebelumnya. Hasilnya 3.500.000. Jadi, PM yang harus diperhitungkan kembali adalah sebesar 3.500.000 dikurangi dengan 3 juta. 3 jutanya dari sini tadi. Sama dengan 500.000. Perhitungan kembali seperti di atas dilakukan setiap tahun sampai dengan masa manfaat truk berakhir. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah pajak masukan bagi pengeluaran untuk peroleh BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, peroleh BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, perolehan atau pemeliharaan kendaraan bermotor, sedan atau station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi PKP. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 13 ayat 5 atau 9 Undang-Undang PPN 1984. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6 Undang-Undang PPN 1984. Perolehan JKP atau BKP yang pajak masukan ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukan tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN. Perolehan BK selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi. PM yang dibayar untuk BKP atau JKP dibebaskan dari pengenaan pajak berkenaan dengan kegiatan membangun sendiri. Di sini ada penyerahan kepada pemungut PPN dan PPNBM. Sedikit menyimpang dari mekanisme yang sebelumnya, apabila PKP menyerahkan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN dan PPNBM, PKP yang bersangkutan tidak memungut PPN dan PPNBM. PPN dan PPNBM terutang atas penyerahan tersebut akan dipungut dan disetorkan ke kas negara oleh pemungut PPN. Pemungut PPN dan PPNBM. Yang pertama ini ada bendaharawan pemerintah dan kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN. Yang kedua ada badan usaha milik negara dan badan usaha tertentu. Dan yang ketiga ada kontraktor-kontraktor kerjasama perusahaan minyak dan gas bumi. Dan kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi. PPN atas kegiatan membangun sendiri. Di sini ada dasar pengenaan pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk untuk membangun bangunan tidak termasuk harga perolehan tanah. PPN sama dengan tarifnya ini 10%, tarif PPN-nya dikalikan dengan 20% dari biaya yang dikeluarkan. Contohnya, Tuan Budi melakukan kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas 400 meter kubik
yang akan digunakan sebagai rumah tinggal. Seluruh biaya yang akan dikeluarkan pada bulan April 2015 adalah sebesar 50 juta. PPN yang harus disetorkan adalah, di sini PPN sama dengan 50 juta dikalikan 20%. Karena 20% dari biaya yang dikeluarkan. Baru dikalikan dengan 10% tarif PPN-nya. Jadi 10 juta dikalikan dengan 10% hasilnya 1 juta. Maka pajak masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan. Fasilitas PPN. Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya untuk kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean. Penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu. Impor barang kena pajak tertentu, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Di sini ada yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang pertama ada atas impor BKP tertentu yang sifatnya strategis dibebaskan dari pengenaan PPN yang meliputi ada mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, ada jangat dan kulit mentah yang tidak dimasak, disamak, atau ternak yang dikriteria dan atau rinciannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan, bibit dan atau benih dari bidang pertanian, pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan, pakan ikan, bahan pakan atau pembuatan pakan ternak dan lainnya, dan bahan baku kerajinan perak dalam bentuk butiran dan atau dalam bentuk perak batangan. Sini ada senjata amunisi, dan di sini ada atas impor BKP tertentu dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai yang meliputi senjata amunisi dan lainnya, ada vaksin polio dan sebagainya, ada buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, dan ada peralatan berikut yang suku cadangnya digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk menyediakan data batas dan foto udara wilayah negara Republik Indonesia dan lain-lain. Sekian dari video kami, sekian dari presentasi kami tentang materi PPN dan PPNBM. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan jika ada salah dalam penjelasannya, tolong komen di bawah. Karena kita semua memiliki kekurangan satu sama lain, tapi terima kasih yang udah menyimak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua yang menyimak video ini. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.